Malam itu hujan deras mengguyur jalanan kota, udara dingin menusuk tulang sementara aku baru saja pulang kerja lembur dengan tubuh lelah dan mata yang berat. Jalanan terlihat lengang, lampu jalan beberapa mati, hanya ada sesekali motor melintas dengan kecepatan tinggi menebas genangan air. Aku menyalakan wiper mobil, mencoba fokus meski kepalaku pening karena seharian menatap layar komputer. Saat melewati sebuah jalan sepi dekat kawasan ruko yang sudah tutup, pandanganku tertuju pada sesuatu di sisi trotoar gelap. Awalnya aku mengira itu hanyalah karung basah atau bungkusan sampah yang terbawa hujan, tapi ketika aku perhatikan lebih seksama, jantungku langsung berdegup kencang. Itu tubuh seseorang. Aku refleks menepi dan menyalakan lampu hazard, lalu keluar dari mobil meski hujan masih deras. Di bawah tiang lampu yang mati, terbaring seorang gadis muda dengan pakaian basah kuyup, rambut panjangnya menempel di wajah pucat, bibirnya membiru. Matanya terpejam rapat seolah tak sadarkan diri. Aku panik, membungkuk, mencoba meraba nafasnya. Syukurlah, masih ada, meski lemah sekali. Aku mengguncang pelan bahunya. Hei, kamu dengar aku? Bangun, tolong bangun, tapi tidak ada respon. Tubuhnya dingin sekali, seperti sudah lama tergeletak di sana. Aku sempat bingung, harus bagaimana? Mau telepon polisi? Mau panggil ambulans? Tapi aku tahu menunggu akan memakan waktu, dan melihat kondisinya, mungkin nyawanya tidak akan selamat. Aku menggertakkan gigi, lalu tanpa pikir panjang aku mengangkat tubuhnya dan membawanya masuk ke mobilku. Jok mobil langsung basah kuyup, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, selamatkan dia secepatnya. Aku tancap gas menuju rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, aku beberapa kali menoleh ke arahnya yang terbaring di kursi penumpang. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil. Aku cemas, tolong bertahan, sedikit lagi sampai rumah sakit. Di kepalaku berputar banyak pertanyaan. Siapa dia? Kenapa bisa sendirian di jalan? Apakah korban kecelakaan? Atau mungkin ada yang jahat padanya? Sampai di IGD rumah sakit, aku langsung berteriak minta tolong. Perawat dan dokter segera datang dengan ranjang dorong, membawa gadis itu masuk ke ruang pemeriksaan. Aku hanya bisa berdiri terpaku, basah kuyup, jantungku berdegup tak karuan. Menit demi menit berjalan terasa begitu lama. Aku duduk di kursi tunggu, menatap lampu ruang tindakan yang menyala, berharap ia baik-baik saja. Setengah jam kemudian, seorang dokter keluar. Aku langsung berdiri. Bagaimana keadaannya, Dok? Dokter itu tersenyum tipis. Syukurlah, kondisinya sudah stabil. Dia hanya mengalami dehidrasi parah, tekanan darahnya drop, tubuhnya kelelahan. Untung kamu cepat membawanya, kalau terlambat sedikit saja bisa fatal. Aku menghela nafas lega, tubuhku seakan runtuh dari beban berat. Malam itu aku tidak sanggup meninggalkan rumah sakit. Aku merasa bertanggung jawab atas gadis yang bahkan tidak kukenal itu. Perawat bilang tidak ada identitas padanya, tidak ada dompet, tidak ada ponsel, hanya gelang tipis di pergelangan tangan dengan inisial huruf A. Rasa penasaranku semakin besar. Siapa sebenarnya dia? Kenapa bisa tergeletak sendirian di jalan gelap malam-malam? Aku memutuskan menunggu sampai ia sadar. Pagi menjelang,
Ruangan masih sepi, hanya suara mesin infus menetes pelan. Aku duduk di kursi samping ranjangnya, memperhatikan wajah pucatnya yang perlahan mulai bergerak. Kelopak matanya terbuka sedikit demi sedikit, bola matanya bergetar, lalu ia menatapku dengan sorot bingung. "Kamu, siapa? Kenapa aku di sini?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku segera menenangkannya. "Kamu pingsan di jalan, aku menemukanku dan membawamu ke sini. Tenang saja, sekarang kamu sudah aman." Tapi reaksinya di luar dugaan. Wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah tegang, matanya melebar ketakutan. Ia berusaha duduk, meski tubuhnya masih lemah. Tangannya mendadak menggenggam lenganku erat, suaranya bergetar, "Jangan biarkan mereka menemukan aku. Tolong, kalau mereka tahu aku di sini, habislah aku." Aku tertegun, tidak mengerti. "Mereka? Siapa mereka?" tanyaku. Namun ia tidak menjawab, hanya terus menatapku dengan mata penuh teror. Air mata mulai mengalir di pipinya, tubuhnya gemetar hebat. Aku hanya bisa memegang tangannya dan berusaha menenangkan, meski dalam hati aku diliputi rasa penasaran bercampur cemas. Malam itu aku pikir aku hanya menyelamatkan seorang gadis yang pingsan, tapi ternyata aku sedang membuka pintu menuju rahasia besar yang bisa menyeretku ke dalam bahaya yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku terdiam mendengar ucapan gadis itu, hatiku berdegup semakin kencang. Ia menggenggam tanganku seolah hidupnya tergantung padaku. Aku bisa merasakan dinginnya jari-jarinya. Tubuhnya masih lemah namun ketakutan yang terpancar dari matanya lebih kuat dari sekadar sakit fisik. "Aku mohon, jangan bilang siapapun kalau aku ada di sini," katanya dengan suara bergetar. Aku menelan ludah, bingung harus berkata apa. Sejenak aku terdiam, mencoba berpikir. Normalnya aku akan memanggil polisi atau mencari keluarganya, tapi melihat ketakutannya yang begitu nyata, aku justru merasa harus melindunginya. "Baiklah, aku tidak akan bilang ke siapa-siapa," jawabku akhirnya. Gadis itu terisak lega, lalu memperkenalkan diri. Namanya Arina, usianya 22 tahun. Dengan suara lemah, ia mulai menceritakan sedikit tentang dirinya. Katanya, beberapa bulan terakhir ia tidak hidup seperti manusia biasa. Ia dipaksa bekerja di sebuah tempat tertutup oleh orang-orang yang memperlakukannya dengan kasar. Mereka merampas kebebasannya, tidak mengizinkan ia menghubungi keluarga, bahkan memukulnya ketika ia mencoba kabur. Malam kemarin ia nekat melarikan diri, menembus hujan dan kegelapan, hingga akhirnya tubuhnya tak kuat lagi dan pingsan di jalan. Mendengar itu, darahku mendidih. Bagaimana mungkin ada orang sekejam itu? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat, pintu ruang perawatan terbuka. Dua pria asing masuk, wajah mereka keras, tubuh kekar, tatapan tajam. Salah satunya bertanya dengan suara garang, "Kami mencari seorang gadis. Tingginya segini, rambut panjang. Katanya semalam ada yang masuk sini." Ia menunjukkan foto di ponselnya. Aku tercekat, itu jelas foto Arina. Aku cepat berdiri, mencoba menutupi ekspresiku. "Saya tidak tahu, mungkin tanya ke perawat saja," jawabku datar. Dari ujung mata, aku sempat melirik Arina yang langsung bersembunyi di balik selimut, tubuhnya gemetar hebat. Untung saja perawat datang dan menegur, "Maaf, ini ruang pasien." Kalau bukan keluarga,
silakan keluar. Kedua pria itu menatapku tajam sebelum akhirnya pergi, tapi aku tahu pandangan itu bukan sekadar tatapan biasa. Mereka mencurigai sesuatu. Begitu pintu tertutup, Arina langsung menangis. Itu mereka, orang-orang yang mengejarku. Kalau mereka tahu aku di sini, habislah aku, katanya dengan suara gemetar. Aku terdiam sejenak, lalu mengambil keputusan besar. Malam itu juga aku memutuskan membawa Arina keluar dari rumah sakit. Aku tahu itu berisiko, dokter bahkan melarangnya karena kondisinya belum pulih, tapi aku merasa rumah sakit tidak lagi aman. Kami keluar diam-diam lewat pintu samping, menggunakan jaketku untuk menutupi wajahnya. Di dalam mobil, Arina terisak menceritakan lebih detail. Ia dulunya tinggal di desa, dibujuk oleh seseorang yang menjanjikan pekerjaan di kota dengan gaji besar. Namun kenyataannya, ia justru dijebak dalam lingkaran gelap, dijadikan semacam budak, dipaksa menuruti perintah, dan dikurung tanpa bisa menghubungi siapapun. Aku hanya ingin bebas, aku ingin hidup normal, tangisnya pecah. Hatiku sesak mendengarnya, aku merasa marah sekaligus iba. Aku tidak mengenalnya lama, tapi entah kenapa ada rasa ingin melindunginya, rasa yang muncul begitu kuat. Namun aku tidak sadar bahwa sejak meninggalkan rumah sakit, sebuah mobil hitam sudah membuntuti kami dari jauh. Aku sempat merasa ada yang aneh ketika melihat lampu mobil itu terus mengikuti, tapi aku mencoba mengabaikannya. Sampai akhirnya di sebuah persimpangan sepi, mobil itu menyalip dan menghadang di depan. Dari dalamnya keluar 3 pria bertubuh besar, wajah mereka garang. Salah satunya berteriak, "Serahkan gadis itu kalau tidak mau celaka." Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi tengkuku. Arina langsung memeluk lenganku dengan wajah pucat, suaranya nyaris histeris, "Itu mereka, kita ketahuan." Aku terdiam sesaat, jantungku berdegup kencang, udara malam terasa mencekik. 3 pria itu mendekat dengan tatapan buas. Salah satu dari mereka memukul kap mobilku dengan keras hingga aku terlonjak. "Cepat serahkan dia. Jangan ikut campur kalau tak mau celaka," teriaknya. Aku menelan ludah, otakku bekerja cepat. Satu sisi aku sadar aku bukan tandingan mereka, aku hanya orang biasa tanpa kekuatan. Tapi di sisi lain, Arina memeluk lenganku erat, tubuhnya gemetar hebat, matanya penuh ketakutan seolah hidupnya bergantung padaku. Saat itu aku tahu, aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Aku menginjak gas dalam-dalam, mobilku melesat mundur dengan kencang, lalu kuputar balik mencoba kabur lewat jalan kecil. Suara teriakan mereka terdengar di belakang, disusul deru mesin mobil hitam yang mengejar. Jalanan sepi malam itu menjadi saksi kejar-kejaran menegangkan. Aku memutar setir dengan panik, berusaha mencari jalur yang lebih ramai. Arina menangis histeris, "Tolong jangan serahkan aku lebih baik mati daripada kembali pada mereka." Aku mencoba menenangkannya meski diriku sendiri gemetar. "Tenang, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu." Mobil mereka semakin dekat, lampu depannya menyilaukan kaca spionku. Aku banting setir ke arah jalan kecil yang hanya muat 1 mobil. Ban mobil berdecit keras, hampir tergelincir karena jalan licin sisa hujan. Nafasku terengah, telapak tanganku penuh keringat. Untungnya aku mengenal jalur itu, gang sempit yang menuju kawasan perumahan tua. Mobil hitam itu tidak bisa masuk, terpaksa berhenti. Tapi aku tahu ini hanya kemenangan sementara. Aku mematikan lampu mobil dan menepi di sebuah sudut gelap.
Arina masih terisak di sampingku, wajahnya penuh air mata. Aku sudah menyeretmu ke dalam masalah besar, katanya lirih. Aku menoleh, menatap matanya yang basah, lalu menggeleng, bukan salahmu. Kamu tidak pernah minta dilahirkan dalam keadaan ini. Kalau aku di posisimu, aku juga ingin ada yang menolongku. Jadi mulai sekarang, kamu tidak sendiri. Kata-kata itu membuat Arina menangis lebih kencang, tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan juga karena lega. Malam itu aku membawanya ke sebuah rumah kos milik temanku yang sedang kosong. Di sanalah kami bersembunyi beberapa hari. Aku membelikan pakaian bersih, makanan, dan obat untuknya. Setiap malam Arina masih ketakutan, sering terbangun dari mimpi buruk sambil berteriak. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, menenangkannya hingga ia tertidur lagi. Hari demi hari, aku semakin menyadari bahwa luka di hatinya jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Ia bercerita bagaimana setiap hari ia dipaksa bekerja, dipukul, diperlakukan seperti benda tak bernyawa. Aku mendengarnya dengan dada sesak, marah bercampur iba. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, aku tidak bisa hanya bersembunyi selamanya. Akhirnya aku menghubungi sahabat lamaku, seorang polisi jujur yang kupercaya. Awalnya Arina menolak keras, ia takut polisi juga bisa dibeli oleh mereka. Tapi aku meyakinkannya, tidak semua orang sama. Percayalah, kalau kita diam, mereka akan terus menyiksa banyak gadis lain. Ini bukan hanya soal kamu, tapi juga banyak orang yang bernasib sama. Setelah lama berpikir, Arina akhirnya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, sahabatku dan timnya melakukan penggerebekan. Jaringan perdagangan manusia itu terbongkar, puluhan korban lain berhasil diselamatkan. Saat melihat berita itu di televisi, Arina menangis terisak, kali ini karena bahagia. Ia tidak percaya akhirnya bisa bebas. Setelah semua berakhir, hidup kami perlahan kembali tenang. Aku sering menemani Arina menjalani konseling trauma, membantunya belajar percaya lagi pada dunia. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai berseri. Ia mulai bisa tersenyum, meski luka itu mungkin takkan pernah benar-benar hilang. Suatu sore, saat matahari terbenam, Arina menatapku lama. Kalau malam itu kamu tidak menolongku, mungkin aku sudah mati atau, lebih buruk lagi, katanya pelan. Air matanya menetes, tapi senyum tipis terukir di bibirnya. Aku terdiam, lalu menjawab, aku tidak butuh ucapan terima kasih. Aku hanya ingin melihatmu bebas, hidup tanpa ketakutan. Namun Arina mendekat, menggenggam tanganku erat, lalu berbisik, kalau begitu, izinkan aku membalasmu dengan cara yang paling tulus, izinkan aku tetap berada di sisimu. Dadaku sesak, mataku panas, aku tidak menyangka balasan yang kudapat dari menyelamatkannya adalah kehadiran yang begitu berharga. Malam itu aku sadar, dari kejadian penuh ketegangan dan bahaya, aku bukan hanya menyelamatkan hidup seseorang, tapi juga menemukan arti hidupku sendiri.